pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Hari ini ada sukacita, amin. Di hari yang berbahagia ini ya, kita mau menyambut hari Paskah bersama-sama. Kita mau satukan hati kita mau beribadah bersama, kita mau angkat pujian kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu Bapak. Sehingga di pagi yang indah ini, hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapak. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami karena kami percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merindukan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut Engkau di hadirat-Mu. Karena kami percaya oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus setiap dosa kami, Yesus. Kita angkat pujian ini, kita katakan oleh kuasa darah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dari awal saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
kita bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita katakan kuasa darah-Mu yang menebus dosa kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi jiwa
Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin? Masih bersemangat buat memuji nama Tuhan lebih lagi, amin? Buat Bapak Ibu kita mau berikan salam yang terbaik buat kanan kiri kita. Kita katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa penebusan yang Tuhan berikan karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dan Dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Kita mau katakan pujian yang selanjutnya. Kau Tuhan yang benar. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita katakan dari awal, kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini,
Kita percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan, Dia yang memberi kita pengharapan, amin. Dan di sepanjang hidup kita hanya Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan hanya di dalam namanya, firman terangi jalanku. Haleluya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau sorakan, kita mau katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Nama Tuhan, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Dia adalah perisai kita, amin. Dan kita percaya bahwa kita kalau melewati badai bersama Tuhan, kita nggak akan goyah. Engkau perisaiku Tuhan. Kita mau gerakan badan kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi, amin, haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu.
berkat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan dengan iman. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Kau perisaiku. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Masih kuat untuk bangkit berdiri, amin. Mungkin kalau yang sudah agak capek-capek boleh untuk duduk. Tapi kita semua mau sama-sama semangat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan kita percaya bahwa karya penebusan Tuhan adalah karya yang paling mulia. Tuhan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan saat ini kita mau hadir di hadapan tahta Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau penebus kami, Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Tuhan kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kita katakan dari awal, besar mulia kasih-Mu, Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku
Sungguh besar dan ajaib karya-Mu bagi kami Tuhan. Engkau merelakan nyawa-Mu berkorban bagi kami demi keselamatan kami semuanya. Hari ini kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, menyatakan dan menampakkan diri kembali kepada para murid. Tuhan, Kau terus mencari mereka yang terhilang dari kematian-Mu. Engkau bangkit untuk kembali menolong kami semuanya. Dan firman-Mu berkata, sebab yang sangat penting telah Kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah Kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 murid lainnya. Dan sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan hari ini Tuhan, Kau menyatakan diri kepada kami semuanya. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kami arahkan mata rohani, mata jasmani kami kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Bersyukur Tuhan untuk suara pujian kebenaran yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan sekarang kami mau duduk diam mendengar suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus. Beri kami pengertian, sehingga kami semakin benar di hadapan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kami siap untuk menerima perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semuanya. Ya, ini adalah satu momen yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya, bahwa ketika Yesus mati, Dia dikuburkan, dan di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini memberikan sebuah pembuktian bahwa ketika Dia bangkit, Dia mau menyatakan diri, Dia pun bisa membangkitkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dari kematian yang kekal. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari pemberitaan firman Tuhan memperingati tentang Paskah. Hari ini saya memberikan satu tema sesuai dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah kerjakan buat kita semuanya. Tema kita adalah tidak lelah berbuat baik. Yuk kita baca bersama-sama tema ini dengan keras. 2, 3, tidak lelah berbuat baik. Puji Tuhan. Ya, saya memberikan tema ini karena sesuai dengan perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab, termasuk kita semuanya. Kita mungkin sudah sering banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk teman-teman kita. Tapi faktanya banyak juga dari antara kita kemudian kita merasa percuma. Dan orang selalu berkata pada akhirnya, aku capek, sudah tolongin si A, sudah tolongin si B, tapi yang aku terima balasannya justru malah nggak baik. Tetapi firman Tuhan dalam peringatan Paskah hari ini, Tuhan mengajarkan supaya kita tidak lelah berbuat baik. Nah, kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal 20 dan pasal 21. Di dalam Yohanes pasal 20 kita akan baca ayat 1 sampai 6. Kemudian Yohanes pasal 21 ayat 14 dan ayat 15. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh siapa membaca firman Tuhan ini? Oh, Rosa. Ya, akan dipandu oleh Rosa. Saya ayat pertama ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ya, ayat
yang kita baca dalam Yohanes 20 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Yohanes pasal 21 ayat 14 berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Bapak Ibu kalau membaca ayat firman Tuhan ini mungkin Bapak Ibu dalam hati berkata, Pak, contoh kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Tetapi sebenarnya kalau kita merangkum dari perkataan Yohanes 20 ayat 1 sampai 6, kemudian Yohanes pasal 21 ayat 14 dan 15, inilah justru cerita dari keseluruhan tentang semua kebaikan yang Tuhan lakukan. Firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa pada hari pertama minggu itu, jadi secara tafsir, Yesus itu mati di hari Jumat. Dia mulai digiring menuju satu tempat eksekusi, kemudian dia disalibkan. Itu secara tafsir ceritanya mulai dari jam 6 pagi. Nah kalau di dalam bahasa Indonesia diceritakan bahwa jam 12 ketika Yesus sudah disalib sampai jam 3 kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Dan jadi menyelimuti seluruh bumi itu kalau secara ilmu astrologi mereka mengatakan oh itu adalah gerhana matahari. Tapi ternyata yang dialami dalam peristiwa kegelapan yang menyelimuti seluruh bumi, ternyata sesudah diteliti secara baik, itu bukan hanya ada di Israel peristiwanya. Tetapi di Mesir, di seluruh belahan dunia yang lain itu pun semuanya menjadi gelap. Padahal kalau gerhana matahari itu kan sebagian. Kalau kita mungkin tinggal di daerah timur, belum tentu yang barat itu gelap, belum tentu. Nah, tetapi ketika peristiwa itu dikatakan bahwa dalam kitab bahasa Inggris bukan ditulis jam 12 atau jam 3 sore Yesus mati, bukan. Tetapi dituliskan di situ 6 jam sesudah Yesus disiksa kemudian masuk dalam penyaliban, kemudian 9 jam sesudah Yesus disalibkan terjadilah yang namanya kegelapan, dikatakan seperti itu. Nah kemudian secara tafsir di hari pertama minggu itu artinya dari Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari. Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah kebangkitan Tuhan itu tidak ada yang melihat secara langsung. Kecuali para pengawal yang kemudian pada akhirnya disuap dan mereka mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Padahal kalau sesuai dengan perkataan firman Tuhan dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, dia secara tafsir ini mungkin antara jam 4, setengah 5 pagi. Kemudian para murid Yesus secara khusus, para wanita, ya salah satunya adalah Maria Magdalena, ini mereka pergi ke kubur. Dan ternyata kubur itu sudah kosong.
Nah, sewaktu kubur itu sudah kosong, mereka kemudian panik, mereka lari. Dan aneh, yang pertama kali dicari adalah Simon Petrus. Padahal kita tahu Simon Petrus ini adalah seorang yang menyangkal Yesus pada waktu Tuhan mau ditangkap. Tetapi para murid yang lain yang dicari adalah Simon Petrus. Dan firman Tuhan di sini berkata, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang lain yang dikasihi Yesus? Yohanes. Ya, makanya Yohanes ini adalah disebut Rasul Kasih. Karena apa? Dia benar-benar memahami akan perasaan hati Tuhan. Kemudian para wanita ini berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian terjadi kehebohan, para murid kemudian buyar, lari ke sana kemari, bingung mencari di mana Tuhan. Nah, kemudian disinilah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat, saya katakan ini adalah contoh yang amat sangat baik. Meskipun Yesus itu sudah disakiti, Yesus disangkal, Yesus sudah dikhianati, bahkan ketika hari itu Tuhan ditangkap, para murid ini kan semuanya menghilang. Tapi yang saya katakan di sini tentang kebaikan Tuhan adalah apa? Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tetap mencari para murid. Jadi di sini saya tuliskan, dari cerita di atas, kita bisa belajar daripada Yesus. Kenapa? Karena pada masa hidupnya dia diolok-olok, dia dicerca, dia dihina. Tetapi dia tidak pernah jemu berbuat baik. Nah, peristiwa yang sangat-sangat penting pada waktu Tuhan ini menunjukkan sesuatu yang baik, waktu Petrus itu memotong telinga anak buahnya imam besar. Telinga ini jatuh ke lantai. Nah, seketika itu juga Tuhan berkata, sudahlah, jangan ada lagi kekerasan. Telinga itu diambil, ditempel. Plek. Orang-orang yang melihat hari itu mereka semuanya takjub. Sudah kemudian Yesus mulai dikirim, dihajar, disalib. Di atas kayu salib dia masih sempat berkata dalam Lukas 23 ayat 34. Ya, kita lihat ayatnya sebentar. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya semalam Pak David dalam pemberitaan firman Tuhan Sabtu sore dalam acara doa malam, dia menceritakan luka yang dialami oleh Tuhan itu waktu dihitung secara ilmiah tentunya, itu kira-kira lukanya itu ada 5.000 luka. Kita kadang-kadang luka kena peso, ya mungkin anak nangis, mungkin pasangan kita minta sesuatu, kita mungkin akan teriak. Teriakannya apa? Orang ngerti tanganku lagi loro, ngongkon wey. Ya, teriakan kita biasanya begitu. Tapi Yesus dengan luka yang sedemikian banyak, tubuh itu tercabik, kayak sawah yang dibajak. Dia masih sempat ngomong, Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita pikir secara logika, orang ini kayaknya nggak punya sakit atau nggak punya apa begitu. Dia masih bisa sempat memikirkan orang lain yang jelas sedang beracara dengan dirinya soal sakit menyakiti. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian sesudah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Yang pertama kali yang dicari adalah siapa? Simon Petrus. Coba kalau Bapak Ibu pernah disangkal atau Anda pernah tertolak oleh pasanganmu, tertolak oleh teman-temanmu. Pertanyaan saya, kalau Anda ketemu dengan orang itu, kira-kira Anda mau baik-baik atau kemudian Anda menghindar? Kebanyakan dari kita pasti akan menghindar. Kita mungkin kalau ketemu langsung membuang muka.
Dan mungkin kita akan berkata, aku enggak butuh orang itu, aku enggak kepingin ketemu dengan orang itu. Tapi buat Tuhan, ketika dia melihat penyangkalan Petrus, dia bangkit, yang dicari pertama adalah Petrus. Makanya firman Tuhan tadi berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Penampakan diri pertama sewaktu Yesus bangkit, kemudian dia pergi ke sebuah rumah. Di situ kumpul para murid dan salah satunya dalam Injil Yohanes pasal 20, di situ dia berkata kepada Yohanes, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Yohanes. Sebelum peristiwa itu, Tuhan menampakkan diri kepada dua orang. Yang pertama adalah kepada Petrus dan di sampingnya adalah Yohanes. Mereka berbincang-bincang, Tuhan itu nimbrung. Tapi firman Tuhan berkata, kedua murid itu tidak mengenal siapa yang sedang berjalan di sampingnya. Itu Petrus dan Yohanes. Dan pertemuan yang ketiga adalah di pinggir pantai. Kemudian Tuhan Yesus membakar ikan bersama-sama dan makan. Selesai makan, dalam ayat 15 dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang saya katakan, inilah sebuah kesempatan. Ini yang saya katakan, Yesus kembali terus tidak lelah untuk berbuat baik. Ya, saya beri gambar nih, Yesus menolong Petrus yang tenggelam. Petrus ini maaf, secara tafsir adalah murid Yesus yang paling reseh. Sok tahu, sok pinter, sok hebat, itu Petrus. Tapi lihat, ketika Petrus tenggelam, Yesus angkat. Ketika Petrus hampir jatuh di dalam dosa karena penyangkalan, Yesus ingatkan. Ketika dia bangkit, Petrus yang masih melakukan hal, belum mengakui Tuhan secara full, Yesus sudah memberikan tawaran baru. Itulah sebabnya saya beri judul, tidak lelah berbuat baik. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah kita mau tetap semangat untuk berbuat baik seperti Yesus sampai menuai upah kemuliaan. Itu tujuannya. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir, udahlah males ngurusi si A malah dimanfaatkan. Ngurusi si B malah aku terus dimintai uang. Misalkan seperti itu. Kita kadang-kadang merasa males. Dan ini pernah terjadi. Mereka orang-orang yang di dalam Alkitab, ya dalam sidang jemaat Galatia, mereka sempat hendak berhenti berbuat baik. Nah, kita akan eksposisi dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita perhatikan, kita akan baca dua ayat, Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Yuk kita akan bersama-sama baca dua ayat ini dengan keras. Firman Tuhan berkata demikian, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Paulus berkata kepada sidang jemaat Galatia yang dilayani, dia sekali lagi berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Alasannya apa? Kok Paulus berkata kepada jemaat Galatia supaya jangan jemu berbuat baik? Karena memang secara tafsir sidang jemaat Galatia hari itu sudah mulai patah semangat, patah arang,
Mereka mulai berpikir percuma berbuat baik. Siapa di antara kita yang hari ini mungkin sedang mulai merasa bahwa berbuat baik itu percuma? Saya pernah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, saya sempat ngomong dengan beberapa orang, saya berkata, wis lah, gak usah terlalu baik sama orang. Percuma dimanfaatkan tok, saya bilang begitu. Memang kerap kali kalau kita membantu atau menolong orang yang kerap kali kita bantu ini seringkali berpikirnya, itu kan kewajibanmu. Sehingga seolah-olah bantuan kita adalah menjadi sebuah hal yang mendasar pokok bahwa itu tanggung jawabmu. Kira-kira seperti itu. Padahal sifat bantuan adalah sukarela. Tapi lihat, banyak dari kita diberi ke sebuah kesukarelaan. Bukannya semakin berterima kasih, tetapi malah semakin apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ngetiplak. Ngetiplak itu apa ya? Memperbudak, kira-kira seperti itu. Saya membaca dalam sebuah artikel, ya artikel ini sangat baik. Dan mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Suatu hari ada seorang pengemis yang lewat di sebuah rumah. Ya pengemis ini kurus, kelihatan amat sangat lapar dan sangat haus. Waktu lewat di sebuah rumah ada seorang ibu yang baik. Ibu ini berkata, Pak, pengemis itu nengok. Nggih Bu, iya Bu. Bapak sudah makan belum? Belum Bu, saya sudah 2 hari ini tidak ada orang yang memberi kepada saya belas kasihan. Oh sini Pak, mampir ke rumah saya. Pengemis ini dengan lemas, dia jalan masuk ke halaman rumah, kemudian singkat cerita diberi makan oleh si ibu yang baik. Bukan hanya cuma diberi makan, diberi minum air aqua. Kemudian tidak hanya berhenti air, diberi uang 20.000. Hari itu si pengemis yang sangat-sangat kelaparan ini berkata kepada si ibu, terima kasih Bu, terima kasih. Mungkin ucapan terima kasih itu sambil manggut-manggut, sambil menundukkan diri ini lebih dari 10 kali. Matur nuwun, terima kasih. Si ibu dengan sangat-sangat baik, dengan sangat sopan berkata, udah Pak, enggak apa-apa Pak, terima kasihnya enggak usah terlalu banyak. Sudah Pak, biasa saja. Tapi pengemis ini tetap berkata terima kasih. Besoknya pengemis ini lewat lagi seperti biasa, si ibu ini juga panggil. Pengemis ini diberi sesuatu yang sama, makanan, minuman, uang. Dan masih berkata terima kasih, itu hari kedua. Hari ketiga masih berterima kasih. Hari keempat berterima kasih. Sampai dengan hari yang ke-7 seminggu, pengemis ini mulai kehilangan terima kasihnya tidak sebanyak yang awal. Yang awal mungkin 10, ini tinggal 4 kali. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan peristiwa seperti ini berjalan hampir 2 minggu. Dan ketika hari yang ke-15 atau hari yang ke-14 2 minggu ini, si pengemis ini kalau lewat di depan rumahnya si ibu, tidak lagi dengan gaya yang memelas, tetapi kira-kira pandangan matanya mau berkata, mana bagianku? Kewajibanmu mana? Kok aku enggak diberi? Itu ceritanya. Banyak kita membantu orang, tetapi lihat, akhirnya menjadi sebuah kewajiban bahwa seolah-olah kamu yang harus ngurusi aku. Makanya lihat, kita sebagai orang Kristen pada akhirnya juga malas untuk berbuat baik. Padahal firman Tuhan jelas berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan lelah, jangan capek hatimu, ayo terus berbuat baik. Kenapa? Karena Paulus berkata kepada sidang jemaat Galatia, dikatakan apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
Ini yang seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu kita berbuat baik, Tuhan yang kita sembah tidak pernah ngutang sama kita. Apa yang kau tabur, pasti kau akan tuai. Apa yang kau berikan, Tuhan pasti akan kembalikan. Apa yang kau sumbangkan, Tuhan akan gantikan berkali lipat. Makanya firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan kita bisa menuai? Firman ini berkata, jika kita tidak menjadi lemah. Orang kalau sudah tidak lagi mau membantu orang lain, itu artinya apa? Kita lemah. Kenapa kita lemah? Kita capek. Kenapa kita capek? Merasa percuma. Nah, itu sebuah kelemahan. Dan Paulus berkata, sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah sebuah kesempatan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi ternyata Bapak Ibu tidak semua orang bisa berbuat baik. Jadi kalau Anda bisa berbuat baik, Tuhan berkata, oh itu kesempatan. Kesempatan yang bagaimana Pak? Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita bisa lakukan itu. Itu ditulis dalam surat Roma pasal 12 dan dalam surat Roma pasal 12 dan Roma pasalnya yang kelima kalau tidak keliru. Jadi kalau ada orang bisa memberi, coba Anda tahan. Ya saya kenal beberapa orang, ya maaf termasuk mertua saya ini. Mertua saya ini kalau secara uang, dia pas-pasan, wong enggak kerja. Dia hanya dapat uang itu dari siapa? Dari anaknya, dari para menantunya. Terima. Nah yang kadang-kadang membuat anak-anak itu apa ya? Jengah. Anak-anak kadang-kadang menganggap bahwa mamahnya ini aneh. Kenapa? Kemana-mana selalu memberi orang itu mesti makanan. Ya termasuk kalau pergi ke Temanggung ini, kadang beli kerupuk itu sampai 15 pak. Ke gereja di Gajah Mada bawa kerupuk 10 pak. Loh ini mau ibadah bawa kerupuk. Lah kerupuknya mending kalau kerupuk yang mahal gitu. Kerupuk terung yang 1 pak mungkin cuma 5.000. Tapi selalu dia memberikan kepada hamba-hamba Tuhan di Semarang. Anaknya selalu berkata, "Mbok wis to majo ngisin-ngisini. Belum tentu kabeh mangan kerupuk." Diingatkan gitu malah ngamuk. Ngamuk ya ben wong mama senengnya gini. Itu contoh. Sama Bapak Ibu yang hari ini mungkin punya hati selalu ingin memberi. Saya mau katakan, itu adalah datang dari Tuhan, bukan karena aku kepingin. Makanya ayat ini berkata selama masih ada kesempatan. Kenapa? Kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kesempatan yang dari Tuhan membuat kita ini bisa juga luka, kecewa. Makanya ayat ini kemudian berkata, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kemudian ada yang lebih utama, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya kadang-kadang mungkin cerita tentang ini kita berkata, ngurus ya wae dhewe angel kon berbuat baik. Tapi nanti Bapak Ibu akan tahu, kenapa kita tidak boleh lelah berbuat baik. Nah eksposisi kita akan lihat dalam mulai ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh lelah dalam berbuat baik? Yang pertama, karena ternyata yang kita lakukan untuk berbuat baik itu adalah kita sedang memenuhi hukum Kristus. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Memenuhi hukum Kristus. Jadi waktu saudara berbuat baik, itu adalah keinginan hatinya Tuhan. Seperti hal soal baptis. Dalam Injil Matius pasal 3 dikatakan, baiklah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu soal baptisan.
Jadi baptisan selam itu bukan bicara, oh itu aturan gereja, bukan. Oh itu keinginan pendeta, bukan. Baptisan selam itu adalah keinginan hati Tuhan. Kenapa? Itu jalur untuk keselamatan. Sama hal tentang kemuliaan, untuk salah satunya adalah hal berbuat baik, ternyata itu adalah hukumnya Kristus, hatinya Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu, apa saudara? Memenuhi hukum Kristus. Jadi waktu saudara dan saya mau melakukan perbuatan baik, apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Banyak. Bukan hanya materi. Senyummu itu perbuatan baik. Amin. Yuk kita sekarang beri senyum dulu sama tetangga kanan kirimu. Selamat pagi, selamat Paskah. Amin. Lo tetanggamu kalau diberi senyum pasti senang. Lo itu perbuatan baik. Sama Tuhan di mana-mana itu selalu berbuat baik. Yang Tuhan lakukan setiap kali dia ketemu orang apa? Menyapa terlebih dahulu. Ya bahasanya Tuhan karena orang Ibrani ya berkatanya shalom. Ya kita niru-niru sedikit bahasa Ibrani kan ya lumayan kan. Kalau ketemu orang shalom. Loh ini berbuat baik. Perbuatan baik yang lain apa? Kita bisa membantu dalam hal keuangan, kita bisa memberi, kita bisa menolong. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Jadi sewaktu kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan langsung berkata, kamu memenuhi hukumku, kira-kira begitu. Tapi lihat Bapak Ibu, kenapa Paulus ini memberikan surat kepada sidang jemaat Galatia? Sidang jemaat Galatia dia sudah tidak lagi mau membantu, tidak lagi mau menolong. Istilah orang Jakarta apa? Lulu gua-gua. Sudah cuma itu dok. Makanya ayat ini berkata, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini rohani enggak? Halo? Yang rohani siapa angkat tangan? Yang angkat tangan malah Bu Harsi itu, yang lagi lemah tubuh malah bisa Lah kalau Bapak Ibu enggak rohani terus apa? Rohana. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu bukan pendeta, meskipun Bapak Ibu ini bukan full timer gereja, bukan rohaniwan, tetapi Bapak Ibu adalah orang-orang rohani. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena Anda semua percaya Yesus. Jadi predikat orang yang disebut rohani salah satunya adalah ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, rohmu itu loh, hidup. Itu rohani. Nah, ciri orang yang rohani apa? Harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Roh lemah lembut itu salah satunya apa? Sabar. Lah Pak, kalau begitu orang-orang yang seperti ini kalau lagi dikhianati atau lagi mungkin dilukai gitu, jengkel boleh enggak? Ya jengkel boleh, manusiawi. Saya 4 bulan yang lalu beberapa kali itu jengkel dengan beberapa hamba Tuhan. Saya jengkel. Kenapa jengkel? Karena hari itu saya merasa saya sudah banyak membantu hamba-hamba Tuhan yang sedang kekurangan dana,
yang perlu bantuan untuk membangun gereja, saya carikan dana untuk supaya gerejanya itu bisa bertumbuh, bisa dibangun secara baik. Tapi ketika saya pergi keluar pulau, ketemu dengan hamba Tuhan ini, sesudah bantuan ini lancar, gereja sudah selesai. Orang ini untuk jemput saya aja enggak mau, Bapak Ibu. Dengan dalih apa? Itu bukan urusan saya, tapi itu urusan majelis wilayah MPW. Saya sampai berkata, Pak, kalau Bapak hanya bicara soal ini institusi, ya kemarin seharusnya saya juga bicara institusi, itu bukan urusan saya. Tapi Mbok Yao cobalah, meskipun ini tugas MPW, Bapak dengan saya kan pertemanan. Bapak sahabat saya sahabat Bapak. Kalau saya dianggap sahabat, saya bilang begitu. Jawabannya apa? Wah sorry Pak, saya tetap nggak bisa. Saya detik itu loh dalam hati Bapak Ibu, langsung ngomong, ngerti ngono wingi ora tak goleki dana kowe. Loh ini bener saya ngomong jujur. Saya mencoba untuk jangan jengkel. Loh saya tidak minta penghormatan lebih, enggak. Loh saya rela untuk pergi beberapa hari, dia hanya untuk jemput tok moh. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya dijemput, orang ini menjemput saya dengan terpaksa. Saya ditelantarkan di bandara itu hampir 4 jam. Saya telepon, Pak, sampai mana Pak? Oh iya sebentar saya sampai sini. Berapa lama? Ya setengah jam, 4 jam. Di bandara, tingo, mau ngomong sama siapa? Di lain pihak, sama, nolongi orang akhirnya saya berkata percuma. Tapi firman Tuhan di sini berkatanya apa? Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya engkau jangan kena pencobaan. Kalau detik itu saya jengkel, kemudian saya memutuskan saya enggak kenal orang itu. Saya kena pencobaan. Saya dibodohi setan, saya dibodohi iblis. Kemudian saya cerita kepada senior saya, Pak, ternyata si A ini orangnya ini bojai percuma. Senior saya cuma berkata, Bapak baru tahu. Iya saya baru tahu, saya sudah sering. Saya ceritakan kepada Pak Bekti, Om, ternyata orang ini yang kelihatannya manisnya luar biasa, senyumnya luar biasa, ternyata gini ya Om. Pak Bekti cuma berkata begini, ndak usah heran, Om Bekti sudah kenyang. Oh sering juga Om, ndak hanya sering, wareg. Memang ini ngomong jujur. Nah terus gimana Om? Ya Om jaga hati. Ini ayatnya, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara waktu sudah tidak lagi mau menolong orang lain karena banyak alasan, saudara tanpa sadar engkau sedang masuk dalam pencobaan. Maaf ya, beberapa tahun yang lalu dahulu, pernah ada orang mengatakan, ojo ngkei perpuluhan, gerejone wis sugih, pendetone wis sugih, jangan kasih perpuluhan. Dan banyak yang enggak kasih perpuluhan. Kenapa? Mereka berpikir, oh lebih baik ke sana. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, yang seperti itu kita sedang kena pencobaan. Kenapa? Kita tidak memenuhi hukum Kristus.
Dan akibat kita sedang nuruti perasaan hati, perasaan pikiran, hasutan dari orang lain. Kita kena pencobaan yang muncul apa? Perasaan hati itu enggak karu-karuan. Takut, cemas, ekonomi tiba-tiba merosot. Kenapa? Kita sedang menentang hukum Kristus. Ya Bapak Ibu kan kerap kali mendengar tentang hal bagaimana kita membayar perpuluhan. Ya dalam kitab Maleakhi dikatakan kalau kita sampai tidak membayar perpuluhan, kita ini sedang merampok, bukan mencuri loh Bapak Ibu. Merampok haknya Tuhan. Lah kalau orang merampok terus bagaimana? Ya pasti hidupnya penuh dengan ketakutan. Ya samalah. Kita kerap kali mungkin kadang-kadang, ya ini saya juga mau cerita jujur kepada Bapak Ibu. Kita kalau pergi ke restoran atau rumah makan atau mungkin warung makan, kebiasaan yang kita lakukan ya termasuk saya pun sempat bertanya, ini termasuk nyolong atau ini fasilitas? Apa itu? Ngambil tusuk gigi. Ya tusuk gigi kalau di restoran kan sekarang bagus-bagus dibungkus satu persatu begitu kan. Kadang-kadang kita ini mikir fasilitas atau kita mencuri. Tapi yang saya sering kali alami, ini saya ngomong jujur, kalau saya ngambil lebih dari 5 batang tusuk gigi, hati saya tuh deg-degan Bapak Ibu. Loh padahal tusuk gigi loh. Yang dibungkus ataupun cuma yang lenjeran begitu tak ambil kadang-kadang set, tak bungkus tisu, tak masukkan mobil. Kenapa? Saya sering selilitan. Kemarin waktu saya pelayanan ada seorang yang bertanya kepada saya, kebetulan dia juga termasuk suka ngambil tusuk gigi, istrinya yang suka ngambil. Ini loh Pak Arif, saya mau tanya kepada Bapak, kalau kita di restoran ngambil tusuk gigi 5 atau 10 batang begitu, itu termasuk fasilitas atau mencuri? Kalau menurut Bapak Ibu ini fasilitas atau mencuri? Halo? Siapa yang fasilitas? Nek fasilitas jubuke siji apa loro. Tapi lihat kadang-kadang kita kan ngambilnya lebih dikantongi. Kalau perasaan hati saya, setiap kali saya ngambil, saya deg-degan. Saya tahu ini fasilitas, tapi kenapa kok deg-degan? Itu cuma tusuk gigi. Lah kalau yang lain seperti tadi saya katakan, perpuluhan, kita sengaja tidak memberi karena apa? Hasutan-hasutan perkataan orang bahwa oh enggak usah, ini karena gerejanya sudah kaya. Iya, gerejanya tidak tahu, tapi Tuhanmu tuh tahu. Hatimu tiba-tiba kerasanya tidak enak. Dan ternyata orang-orang di Galatia juga melakukan hal yang seperti itu. Tidak lagi mau memenuhi hukum Kristus. Makanya dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 berkata demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini loh, ini orang Galatia. Orang Galatia itu di awal waktu mengalami zaman Kristus, wah cinta mula-mulanya ngeri. Sampai-sampai Paulus berkata, dia ceritakan hal ihwal dirinya di hadapan orang-orang Galatia. Karena apa? Ngelihat, wih hebat sekali ini orang-orang Galatia. Dalam hal membantu, dalam hal memberi. Tapi karena mereka sering kali dilukai, akhirnya orang-orang Galatia ini mulai berpaling. Salah satunya mereka berkata, podo wae. Dadi Kristen karo ora dadi Kristen podo wae. Akhirnya Paulus berkata keras,
Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau Paulus jadi orang Jawa, dia akan berkata, kowe wong Kristen goblok, kira-kira begitu. Tapi kalau dijawakan begini kan kasar sekali. Di dalam Alkitab kita baca ini mungkin nggak kerasa. Tapi kalau diterjemahkan dengan kasar seperti tadi, dia berkata apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu? Kamu kan dahulu melihat Yesus, cerita Yesus yang disalibkan. Itu menjadi terang di dalam hidupmu. Lah kok sekarang kamu sebodoh itu? Kamu dahulu memulai dengan roh, sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging. Karena apa? Sering kecewa. Makanya saya tuliskan, coba PowerPoint-nya. Berbuat baik dengan menolong orang lain adalah hal yang diinginkan Yesus. Meskipun pada faktanya kita sering dikecewakan. Karena yang ditolong kerap kali memanfaatkan. Sama, orang-orang Galatia di hari itu berkata, percumalah. Tapi Tuhan tetap memberikan perkataan apa? Jagalah dirimu sendiri agar tidak kena pencobaan. Kadang tanpa kita sadari kita ini sedang masuk dalam pencobaan. Paulus mengingatkan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini yang pertama, kenapa kita kok harus melakukan perbuatan baik, jangan lelah. Itu hukum Kristus. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh lelah dalam berbuat baik? Nah ini yang kedua ini ngeri. Saya tuliskan, ada tanggung jawab pribadi. Suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kita perhatikan ayatnya, Galatia 6 ayat 3-5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi kalau kita diajar oleh Tuhan untuk memberi, kita hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, kita punya uang, kita punya materi yang cukup. Kita merasa bahwa, aku ini orang penting, aku orang yang berarti. Tapi kalau kita tidak pernah mau menabur, Tuhan berkata, kowe ngapusi awake dhewe, ia menipu dirinya sendiri. Lah kalau diri kita ini saja dibohongi, bagaimana kita dengan teman-teman yang lain? Pak, saya kan sekarang tidak mau membantu, saya tidak mau menabur gara-garanya apa? Saya lihat si A, saya lihat si B. Paulus berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nanti kita ini bisa bangga, bukan karena melihat keadaan orang lain. Ini loh. Ya kita harus berani belajar jujur. Kadang-kadang kita menunggu melihat orang lain mau kasih berapa. Tuhan ngomong salah itu. Loh kenapa salah? Paulus menjawab, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lah nanti kita yang punya uang, kita yang hari ini diberkati oleh Tuhan, kita punya kemampuan. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, Tuhan tanya. Makanya ada orang-orang yang punya duit, perpuluhan enggak pernah, bantu orang enggak pernah, kalau memberi bantuan kepada orang enggak bejaji, artinya enggak seukuran dengan nilai yang dia punya.
Ya maaf, misalkan kita punya uang 10 juta. Bantu orang sakit 50.000 misalkan. Ini kan enggak make sense, enggak masuk akal. Tuhan nanti suatu hari pasti akan tanya. Loh kenapa? Loh kita ini cuma bendaharanya Tuhan. Saya dan saudara ketika diberkati Tuhan, itu kita bendahara. Tugas bendahara adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata bantu, kita bilang bantu, lama-lama kita sebagai bendaharanya Tuhan, kita bisa dicopot. Makanya lihat, kenapa tiba-tiba usaha kita merosot? Kenapa keuangan kita tiba-tiba seret? Karena kita dituntut dimintai oleh Tuhan pertanggungjawab. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Makanya lihat, banyak dari kita yang tiba-tiba merosot dalam hal ekonomi. Kita tanya, salahku apa ya? Ya salahnya cuma simpel, kita tidak berfungsi dengan baik. Tuhan berkata, kalau nanti Bapak Ibu baca ya dalam surat Galatia mulai dari pasal 1, pasal 2 sampai terakhir itu pasal yang ke-6. Tuhan itu berbicara tentang Abraham. Firman Tuhan berkata, Abraham itu sebagai bapak orang beriman, diberkati untuk memberkati. Sama berkat Tuhan itu bisa turun atas umat percaya, berkat imannya Abraham itu bisa turun atas orang percaya, kapan? Waktu kita melakukan seperti yang Abraham lakukan, yaitu sebagai orang beriman. Tetapi lihat, ada banyak sekali orang berkata begini, loh Pak, Abraham itu kan hidup dalam zaman Taurat. Tapi saya mau tanya, Abraham beriman dulu atau terima hukum Taurat dulu? Ayo Bapak Ibu kita jawab ini pertanyaan ini. Abraham percaya dulu kepada Tuhan atau dia terima hukum dulu? Halo? Yang terima hukum dulu angkat tangan. Tidak ada. Yang beriman terlebih dahulu kepada Tuhan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ragu-ragu, apa malah bingung. Tapi saya beritahu, Abraham itu beriman dulu kepada Tuhan, baru hukum itu muncul. Makanya firman Tuhan berkatanya apa? Maka Abraham percaya kepada Tuhan, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Sama hal tentang tanggung jawab itu dimulai dari apa? Ya dari iman kita. Berkat Tuhan itu bisa menyeluruh hebat, diberkati untuk memberkati, kapan? Waktu kita mempunyai iman. Nah waktu tanggung jawab iman itu kita lakukan, wah berkat Tuhan turunnya bekerjanya melimpah. Ini kalau dari pengalaman saya tidak pelit untuk bayari orang. Ayo makan gitu ya sudah, pokoknya bayari gitu, enggak apa-apa. Nah kadang-kadang di luar kota, kadang mungkin di sebuah restoran di Semarang begitu, lagi makan. Baru mau bayar, tahu-tahu kasir bilang, Pak sudah dibayari sama bapak yang di pojok itu. Tak toleh, tidak kenal loh. Itu pengalaman saya. Sama saya berani pastikan Bapak Ibu yang berani bayari orang lain, engkau akan dibayari Tuhan sampai warak. Itu benar. Saya ajari jangan terlalu lama nyabut dompet. Malah kram nanti. Sudah wayai bayar ya bayar aja. Kenapa? Ada tanggung jawab pribadi. Amin. Ya ini yang kedua. Nah yang ketiga, ini yang paling bagus. Mengapa kita tidak boleh lelah dalam berbuat baik? Yang ketiga, kita diminta oleh Tuhan itu praktik.
praktek firman Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Praktek firman Tuhan. Jadi kalau kita disuruh oleh Tuhan, jangan lelah untuk berbuat baik. Kita tanya alasan sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku nggak boleh lelah? Tuhan jawab, waktu kamu berbuat baik, itu praktek. Bukan cuma teori. Kita lihat ayatnya di dalam Galatia 6 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu perhatikan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu sekolah itu teori. Bapak Ibu latihan tenis diberi teori, latihan badminton diberi teori. Anda nyetir mobil pun diberi teori dulu. Kalau nyetir caranya begini, itu teori. Nah kalau Anda diberi teori terus, kemudian misalkan kita belajar mobil diberi teori, ini persneling 1, 2, 3, 4, 5, kakinya harus nginjeknya begini. Setir kalau belok kanan, sennya ke kanan. Tapi kita hanya diberitahu, ini begini, tapi nggak pernah jalan. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nyetir apa enggak? Enggak bisa. Sama pemain bola itu perlu dilatih dulu teori. Cara ngiring bola, kakinya muternya kayak Ronaldo, terus kakinya bisa ke atas, caranya gimana? Itu ada teorinya semua. Tapi kita cuma hanya dikasih gambar, kasih teori caranya ini. Kita nggak pernah boleh nyentuh bola supaya begini-begini, nggak boleh. Ya nggak pinter-pinter. Sama, kita kerap kali pandai dalam berteori. Alkitab tuh ngelotok. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Pak, orang itu salah sama Bapak. Bapak bisa ngampuni? Enggak bisa. Teori. Berapa banyak kita terlalu banyak mendapatkan predikat kakean teori. Tuhan enggak mau banyak teori. Tuhan beri dasar dulu. Begitu engkau kelihatan sudah mampu, praktek. Amin. Hal tentang berbuat baik salah satunya hal dalam bidang keuangan. Kalau Tuhan sudah memberikan katakan praktek, artinya apa? Tuhan sudah beri perlengkapan. Makanya kalau hatimu kadang-kadang itu ada tergelitik rasa kepingin memberi. Saya berkata jangan ditahan Bapak Ibu, langsung berikan. Tidak usah nunggu-nunggu seminggu, 2 minggu, tidak usah. Begitu ada rasa kasih. Kenapa? Karena sebelum Tuhan itu memberi rasa itu, Tuhan pasti sudah perlengkapi dirimu. Pasti itu. Kemarin saya tanya tuh sama salah seorang full time. Saya tanya, loh katanya sepeda motornya mau dijual. Iya om. Lah kok enggak jadi kenapa? Wah iya kemarin saya pusing. Lah terus? Puji Tuhan om. Loh puji Tuhan kenapa? Tiba-tiba berkat pengalir. Loh kok bisa? Iya. Ada orang ngasih, ada orang ngasih, ada orang ngasih. Saya tanya, lah duitmu kan gak apa-apa? Wah, pengeluaran banyak untuk keluarga dan lain sebagainya. Lihat, Tuhan tuh bisa sediakan dengan cara ajaib. Kenapa? Untuk sesuatu hal membantu, menolong orang. Kita kerap kali mendengar kata beri. Kerap kali kita mengatakan, oke. Tapi teori. Tuhan berkata, yuk pagi hari ini dalam mengingat perayaan Paskah, kebangkitan dari antara orang mati. Kita bukan hanya banyak teori, tetapi kita harus mulai praktek firman Tuhan.
Sekali lagi ayatnya berkata, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, kata Tuhan. Kenapa Tuhan berkata melalui Paulus jangan sesat? Iya, kalau engkau mampu memberi, tetapi engkau tidak mau melakukan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, kamu sesat. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh kita ingat, firman Tuhan ini boleh kita lakukan dan percaya, tuaian besar untuk kita semua yang melakukan, Tuhan sudah sediakan dengan caranya yang ajaib. Amin. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ketiga berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Pagi hari ini suara firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan hukum Taurat itu baik. Tetapi hukum Taurat dasarnya bukan iman. Hukum Taurat dasarnya adalah karena perbuatan baik. Makanya barang siapa yang melakukan hukum Taurat, orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan.
Tetapi secara fakta tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus hadir. Yesus mati buat kita semuanya. Karena Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, kenapa hukum Taurat disebut kutuk? Ya, karena ketika engkau tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu akan menjadi kutuk dalam dirimu. Karena engkau dikatakan oleh Tuhan melanggar hukum Taurat. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan yang ajaib, Dia menebus kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak keberdayaannya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dan itu dilakukannya dengan dipakukannya pada kayu salib. Hari ini kita bukan lagi hidup dalam kuasa hukum Taurat, tetapi dalam kuasa kasih karunia. Itulah sebabnya pagi hari ini mari kita bersama-sama meyakini, ketika engkau hidup dalam kasih, ketika engkau mau menolong satu dengan yang lain, membantu orang lain dengan kasihmu, kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan, yakin percaya, engkau pasti menuai sesuatu yang baik. Tuhan itu akan kau terima, mungkin bukan pada hari ini, tetapi nanti melalui keturunan-keturunanmu yang dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, kita bersama-sama berdiri, naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur, percaya kepada Tuhan bahwa karena kasih Tuhan yang ajaib, Dia menyelamatkan hidupmu, menyucikan dan menebus. Haleluya. Dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananku, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku
naikkan syukur buat pengorbananmu. Sebentar Cican akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan indah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kau rela disalib, Kau rela berkorban demi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu meliputi segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu terus ada dalam kami Tuhan. Kami percayakan dalam tangan-Mu segala kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami telah ditebus Tuhan. Dosa-dosa kami telah ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kau telah merelakan anak-Mu yang tunggal untuk kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga membimbing kami, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami dibaharui oleh darah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, setiap hati kami kiranya Tuhan terus mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan. Kami percayakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri terus kekuatan, beri terus hikmat. Karena Engkau Tuhan, beliau dikuatkan Tuhan. Kami juga mau setiap jemaat di tempat ini Tuhan, Kau beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Dan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau yang sanggup membuat mereka terus dalam sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami pulang membawa sukacita-Mu, kami pulang membawa damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan, setiap kami dipulihkan, dibaharui. Hanya di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya mungkin. Haleluya, semua diberkati. Kita mau menyiapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik dari yang kita miliki. Saya undang untuk petugas yang menjalankan dapat maju ke depan, dan dengan kasih Kristus nanti Pak Nanto akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang sudah Kau beri. Bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan sebelumnya Engkau sucikan dan kuduskan untuk setiap korban persembahan yang sementara akan jemaat-Mu berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati untuk imamat yang sementara akan menjalankannya ya Tuhan. Berkati untuk pelayanannya, berkati untuk kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang bersuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan perisaiku. Ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguh
Hari ini spesial untuk yang berulang tahun. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Ibu Alicia, untuk Ibu Yani di tanggal 29 Maret, sama-sama di tanggal 29 Maret, dan Bapak Alfred di tanggal 31 Maret, tepat hari ini ya Pak Alfred ya. Dan yang spesial untuk Bapak Gembala kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, Bapak Arif Budiono. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk Ibu Liana bisa untuk naik ke mimbar. Karena hari ini hari yang spesial ya Bapak Ibu sekalian. Kita mau tiup lilin dulu untuk Bapak Gembala. Sambil kita mau minta Bapak Gembala untuk berdoa di dalam hati ya Pak ya. Permintaannya, harapannya di dalam hati dulu. Setelah itu nanti saya undang untuk Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengucapkan sama-sama untuk ulang tahun. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga. Suap ya Pak, disuap ke tante ya. Suap tumpengnya, ya. Dari tante suap ke om, nanti om suap ke tante. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Budi Hartono dapat naik ke depan. Kita mau sama-sama berdoa untuk Bapak Gembala kita yang berulang tahun kemarin di tanggal 30 Maret. Permisi. Dengan segala ucapan syukur dan segala kerendahan hati hamba datang menghampiri hadirat Tuhan. Hari ini kami ikut berbahagia, bersuka cita dan bersyukur karena hambamu Bapak Arif ulang tahun. Dan di dalam hadiratmu hamba juga mohon kemurahanmu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka pintu anugerah, pintu surgamu ya Tuhan. Memberikan urapan yang paling baik dari tempat yang maha tinggi dan memberikan berkat yang terbaik Tuhan atas hambamu Bapak Pendeta Arif. Diberkati kesehatan, diberkati panjang umur, diberkati keluarganya harmonis, berkati keturunannya turun-temurun dengan berkat yang terbaik. Berkati rumah tangga keluarganya dengan berkat yang terbaik ya Tuhan. Dan diberikan hikmat yang daripada Engkau untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Sehingga menjadi berhasil dan sukses. Dan kemanapun hambamu pergi kami minta perlindungan daripada Engkau. Baik keluar, baik masuk, Tuhan berkati, Tuhan lindungi hambamu dan keluarga hambamu. Sehingga ini menjadi impartasi yang terbaik bagi jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya karena Bapak Ibu sedemikian baik mendukung
pelayanan saya di tempat ini, dan kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar buat kita semuanya. Ya, hari ini saya tidak menyangka kalau ada kue tatnya sampai 3 ditambahi tumpeng, ini kejutan. Yang ulang tahun cuma 1, harusnya yang naik ini harus 4. Ini ada Pak Alfred, ada siapa lagi ini? Ibu Yani, kemudian Alicia anaknya Pak Beni, ini berulang tahun, harusnya ini 4-4-nya naik, bukan hanya saya. Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan yang terbaik buat saya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik. Engkau memberikan arahan kepada hati dan pikiran kami supaya kami memandang kemuliaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga bersyukur untuk kami semua. Secara khusus Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk saudari kami Alicia, Tuhan untuk Ibu Yani Rante Tandung, dan juga Bapak Alfred Yohanes Kalalo. Tuhan berkat-Mu turun bekerja melimpah atas mereka semua. Pertolongan-Mu ajaib, kekuatan-Mu heran, kesehatan, berkat jasmani rohani mengalir atas mereka. Sehingga di hari-hari mendatang Tuhan, nama-Mu yang semakin dipuji, nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Kami pagi hari ini juga bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang hadir. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati hidup mereka semuanya. Yang sakit hamba-Mu berdoa Tuhan supaya mereka disembuhkan. Kami berdoa terus menerus Tuhan untuk Pak Woto bersama Ibu Harsi, untuk Ibu Ngatmi, supaya kasih karunia-Mu juga bekerja melimpah atas mereka. Kami berdoa Tuhan melalui peralatan medis, obat-obatan, makanan, minuman yang dipergunakan menjadi kesembuhan bagi mereka semuanya. Tuhan, kami juga mengingat akan anak-anak kami yang bersekolah. Kami mengingat untuk saudara kami yang mencari pekerjaan. Mereka yang yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Tuhan, Kau juga yang memberkati mereka semuanya secara penuh. Sehingga mereka tidak kekurangan, mereka dicukupkan, dan mereka tetap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan. Sekarang kita bersama-sama Tuhan datang menghadap Engkau. Kami membawa hidup kami. Dan sidang jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dan kami juga memberkati Tuhan sebentar makanan minuman yang akan kami terima. Kuduskan, sucikan menjadi kekuatan, kesehatan bagi kami. Dan Tuhan juga memberkati akan sidang jemaat Tuhan yang sudah menyediakan. Gantikan berkali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allah. Syukur hanya
Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu dapat